Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. IHSG ditutup kembali melemah ya, 0,2%. Tes area masih tes area resisten 600-an. Nggak buruk sih, bukan bukan jelek ya. Ini melemah 0,2% ini bukan sesuatu yang jelek banget. Ya mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lah ya. Jumat sih ini masih bisa bikin high baru kan. Open juga di atas penutupan hari Kamis, terus bikin high baru di 6132, terus kempes tapi ya sudahlah. Masih bagus, tapi mudah-mudahan lancar ke 6200-an lah ya. Kalaupun ada koreksi-koreksi dikit nggak masalah sih, selama nggak ke bawah 6000 lagi kak. Dan ini ya area bekas gap 6066 6047, kemungkinan jadi area resisten. Jadi ya sudah, kita lihat ntar, coba kita lihat ntar ya, kontar Senin kita lihat hasil explore sahamnya aja lah. Paling atas ada Adaro, bagus nih Adaro nih. Di room QT beberapa kali ya apa namanya, diingetin waktu harga di sekitar inilah 1200-an sekian ya, belum ke atas 1250-an. Adaro bagus selama bertahan di atas 1200. Dan kemarin hari Jumat ternyata langsung naik nembus ke atas 1260 dan bahkan ditutup di atas 1300. Bagus sih, yang udah punya barang hold dulu nggak apa-apa. Yang mau nambah barang ya, coba kita lihat hari Senin, cari-cari di sekitaran 1300 atau siapa tahu tes area 1290 1280-an dulu ya. Nanti kalau membal bisa tuh beli lagi gitu kan. Dan perkiraan area resistennya sih di sekitar 1415 1440. Masih lumayan itu luar, ke area 1400-an ya. Kalau misalnya dari 1300 tuh misal dapet tuh ada membal di 1300, dia dapat 100 perak 8 persenan. Dipantau lah ini si Adaro. TCPI, trailing stop aja lah ya, di bawah 8125 boleh, bagi dua boleh, satunya lagi di bawah 7875 gitu. Terus oke sih. Artonya hold dulu lah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke 14 ribuan ya, 14-15 ribu lah. Masih trennya masih bagus. Cari oh iya, sempat ada ya. Hari apa tuh lupa saya, pokoknya sempat ada lah. Buy break 360, mudah-mudahan lancar ke 380 ya. Eranya breakout. Perkiraan target breakoutnya sih sementara sekitar 700 ya. Ini saya ngitung dari yang ini kayaknya. Coba ya, gampang-gampangan aja lah. Oh bukan ya, apa saya ngitung dari yang ini kali, lupa pokoknya itu udah lama. Area 700-an dulu kali ya, dan hold dulu sih nggak apa-apa. Yang mau pasang trailing stop di bawah 635. Next ITMG lunas ya, 15 ribunya itu masih memungkinkan jadi area resisten, karena kalau kita lihat perjalanan harganya sebelumnya ya, waktu Desember kan sempat bikin high tuh, terus koreksi, terus rebound di awal tahun 2021, nggak sampai tes area high di Desember 2020, langsung pullback lagi ya. Jadi ini area-area 15 ribuan nih yang jadi area resisten, kurang lebih seperti itu. Dan sementara kalau masih di hold nggak apa-apa, wait and see besok. Ya lihat besok Senin. Lihat besok Senin ya. Sepertinya sih enggak lah, saya nggak mau menebak-nebak. Tapi kalau mau pasang trailing stop di bawah 14.700 gitu nggak apa-apa sih. Sebagian itu nggak apa-apa ya.
Coba kita lihat Senin dia mau bikin apa gitu kan. Ini juga kalau lihat MACD-nya juga masih nanjak ya. Kita coba lihat Senin, mudah-mudahan sih masih bisa breakout 15 ribuan. MDKA, nah MDKA ini kalau nembus ke atas 2880 sih bagus ya. Tapi saya nggak tahu kenapa ini. Oh bukan nggak tahu kenapa ya. Mungkin sih ya, mungkin karena ada buyback, ada acara buyback dari si emiten. Jadi transaksi yang sering terjadi ini banyakan haki loh ini. Pixel saya yang bawah ini merah, belum ada hijau-hijaunya tuh. Bahkan sebulan kemarin tuh merah terus, banyak yang haki. Tuh, masih bearish kan. Tapi paling nggak memang ini udah cenderung datar ya pixelnya ya. Yang pixelnya, bid off-nya udah cenderung datar, nggak bikin lower low. Jadi kalaupun naik ke atas kalaupun mau beli ya mudah-mudahan sih udah punya barang. Kalau mau nambah ya buy break 2880 aja. Terus perkiraan target breakoutnya coba kita lihat, ini sih udah all time high sih soalnya. Kita hitung kira-kira target breakoutnya ya. Gini aja lah. Ada 3100, atasnya lagi 3400. 3130. Atasnya lagi 3400. Kalau kita ngapain saya hapus tadi ya? Nah, ini ada angka berapa tuh? 3200. Nah, ya udah. Mungkin area-area ini dulu ya. Ini perkiraan, bukan pasti ke situ loh ya. Dan itu ada ruang sekitar 10%-an lumayan. Tapi juga cut loss-nya di bawah 2720 tuh. Lumayan juga. Berapa tuh? Tuh, lebih dari 5% ya. Jadi diatur lah. Bisa jadi 1:2 risk reward rasionya. Jadi diatur size-nya ya. Buy break 2880, cut loss di bawah, kok saya hapus. 2720. Resisten sekitar 3130, 3200. MDKA kita tulis dulu. Terus kios saya skip dulu. Pasang aja trailing stop yang udah punya barang. Ini udah main-main di bawah 1000 ya. Kemarin kan sempet tes 1000-an tapi belum berhasil bertahan di atas 1000. Jadi kalau misalnya mau kabur dulu yang punya barang sih nggak salah ya. Baru kalau naik ke atas 1030 tuh bagus lagi. Keloncatan tebiknya. Tebik ya kemarin udah diingetin, udah dibahas di video. Boleh jualan, boleh take profit, ijo jual ya. Karena kalau kita lihat si MACD-nya, MACD-nya kemarin histogramnya ini yang penutupan hari Kamis, penutupan sesi perdagangan hari Kamis, histogramnya tuh lebih rendah daripada yang sebelumnya. Sedangkan yang sebelumnya tuh berturut-turut lebih tinggi terus kayak gitu kan. Terus ini lebih tinggi, artinya momentumnya lagi melemah dulu gitu loh. Jadi mau kabur dulu nggak apa-apa, sebagian dulu aja. Tapi kalau yang kayak gini ya karena trennya lagi bullish. Nanti biar kalau misalnya nih mau buyback di sekitaran 2800-an, 2850 gitu ya. Tapi ternyata nggak dapet barang di harga segitu tuh, langsung kabur gitu kan. Nah, paling nggak masih punya barang, minimal itu. Terus paling nggak ya ntar bisa buyback kalau breakout fraktal gitu ya, nggak apa-apa. Atau ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan lah. Ada tanda-tanda rebound yang jelas. Ntar wait and see lah. PTDU masih naik, biarin. Behit auto reject kemarin cuy. Di GNS, nah itu ya udah kemarin gimana ya bahasnya ya. Oh iya, ini kan candlenya ini kemarin nggak enak tuh. Ya udah sih, ini sinyal sell ya. Entah kemungkinan dia
tes area-area seribuan dulu di yang mau beli lagi atau nggak mau apa namanya nggak mau yang masih minat lah sama si DGNS, coba tungguin di sekitaran seribuan. Kalau membal nggak apa-apa lah beli lagi, kalau nggak membal biarin. XL ini area 2600-an sementara masih jadi resisten. Tapi ada kemungkinan dia breakout, di breakout resistennya, jadi dipantau dulu aja ya sih, dipantau dulu aja ya. LPPF kempes lagi, ini berat bener ya 2000-an ya. Coba lihat yang lainnya. SMGR masih sama lah ya, tulis lagi aja nggak apa-apa lah. Buy break 10.550. SMGR cut loss di bawah 10.150, resisten sekitar 11 ribuan dulu. Kalau berhasil breakout ya 11.800, 11.900. Next, SNLK pasang aja trailing stop sih, masih sama kayaknya. Di bawah ini dulu lah 1050 boleh. Ntar bawahnya lagi dibagi-bagi gitu, sisanya trailing stop di 1000 gitu, nggak apa-apa. MPPA yang mau hold nggak apa-apa, trailing stopnya dipasang di 11, di bawah 11.55. Kalau misalnya turun ke bawah 11.55 ya take profit dulu sih nggak apa-apa ya, siapa tahu dia mau sideways dulu, karena ini candlenya udah mulai kecil-kecil nih. Terus kalau kita lihat ini juga, nah ini kan masih bullish, ini dia rebound tapi MACD-nya nggak golden cross lagi gitu loh. Jadi ya apa namanya, cari titik exit untuk take profit nggak apa-apa, mudah-mudahan sih nyampe ke 1300 ya. Tapi yang masih mau hold, pasang trailing stopnya di bawah 11.55. MCAS-nya coba lihat besok aja lah, besok Senin maksudnya. Link trailing stopnya dipasang tetap ya di bawah 4280, bagi 2 sih nggak apa-apa, 4380, bawahnya lagi 4280. Asa masih samalah strateginya, buy break 2480 ya, resisten sekitar 2600, 2680. Ini koreksi tapi volumenya mengecil ya. Dan ini sih mungkin yang mau curi start boleh lah beli duluan kalau besok Senin naik ke atas 2410. Tapi Senin aja lihatnya ya. Sementara sih saya tulisnya buy break 2480 aja. Khawatirnya Senin gap up di atas high hari Jumat gitu, tapi belum naik ke atas 2480 kayak gitu ya. Asa Medco Medco sih candlenya ini malah jadi indecision 2 kali, berarti saya pilih wait and see dulu. WINS ini sih bagus ya, sideways yang seperti ini biasanya bagus. Cuman memang range harga segini risikonya cenderung gede. Kalau misalnya mau beli ya cut lossnya di bawah 120 ya, atau di bawah, kalau tutup di bawah area MA ini, area MA nya di sekitar 120, 118 lah. Viva sama nih, sideways yang seperti ini biasanya bagus. Cuman kadang memang agak tricky ambilnya, dan juga ini range harganya ya diperhatiin, ini risikonya cenderung besar. Jadi yang mau beli perhatiin size-nya lah. Kalau misalnya mau buy break 68 gitu boleh. Cut loss-nya sih ya di bawah 60. Nah itu 8 poin di range harga 60-an itu banyak cuy, 11% loh. Diatur ya size-nya. Next, PMMP. PMME kemarin udah dibahas ya. Kalau area mana coretan saya 414430 masih jadi resisten, memang belum berhasil breakout, tapi kemungkinan ini bikin range sideways. Kita pantau dulu aja karena ya ini geraknya masih di atas, masih cenderung di atas garis moving average ya. Jadi kalaupun ini sideways masih lebih banyak kemungkinan untuk naiknya daripada turunnya. Jadi dipantau dulu aja, ini nggak beli dulu nggak apa-apa, tapi ya apa, saya skip dulu aja. SMDR nya sama, ini yang punya barang boleh pasang trailing stop di bawah 510, yang kalau turun bawah 510 atau turun bawah 500 kabur dulu nggak apa-apa. NPGF
Kalau lihat chartnya ya, ini kan sama baru IPO nih. Akumnya sih nggak usah dilihat, nggak apa-apa ya, karena baru IPO. Khawatirnya memang belum tersebar merata gitu kan. Kalau lihat chartnya di daily, buy break 169 nih, menarik. Cut lossnya ya cukup di bawah 143 lah, tapi itu banyak cuy. Nah, 15%-an tuh, jadi diatur lah size-nya. Kalau lihat di intraday-intradaynya ya agak susah. Ya udah sementara kayak gitulah ini si NPGF. Yang mau si NPGF dipantau aja Senin ya. Next, yellow belum, tunggu rebound. PNLF masih sama ya. Belinya kalau naik ke atas 202 aja. Kemarin open gap up 202 langsung kempes. Jadi tutup sih melemah 0,5%. Volumenya sedikit lebih rendah dari yang kemarin sih ya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Masih berlaku strategi yang kemarin. Buy break 202, cut loss di bawah ini aja 194 gitu, nggak apa-apa lah. Resisten pertama di sekitar 212 ya. Terus berikutnya di sekitar 220. Kemarin nih banyak yang buang kiri ya, banyak transaksi yang terjadi di bit. Mungkin karena hari Jumat juga dan bukanya kan langsung atas tuh, langsung 202. 200-an kan juga area apa ya, perpindahan fraksi harga juga, jadi cukup penting lah ya. Jadi mungkin karena itu jadi banyak yang taking profit, entahlah apapun itu alasannya, yang jelas strateginya buy break 202 aja. Itu ya. Saya tulis dulu nih PNLF nih. Unter UNTR hold dulu aja lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau beli lagi, mau nambah, tunggu naik ke atas ini nih, fraktal di hourly di 23375 sih mestinya ya. Nah tuh, naik ke atas 23375 mau nambah lagi nggak apa-apa. Next, APIC ini masih jadi resisten tuh 790, 795, 800. Sama seperti yang dibahas hari kemarin ya, hari Kamisnya ya. IPTV ternyata area 300-an masih alot tuh. Jadi yang mau kabur dulu, siap-siap kabur sih nggak apa-apa ya. Cari aman dulu aja sih. Cari aman dulu. Mari yang masih mau hold, trailing stop di bawah 322. Ini sih bagus ya. Sideways dengan kondisi yang seperti ini cenderung di atas garis moving average sih bagus. Cuman kalau kelamaan jadi nggak enak, jadi nggak bagus. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah 320-an dan nggak tutup di bawah 320-an. SRTG pasang aja trailing stop di bawah 1570. Next ISAT nih kalau besok bikin lower lagi turun bawah 6650, yang punya barang kabur dulu lah ya, nggak apa-apa. BBHI, nah ini indecision nih. BBHI indecision candle setelah tes area 2000-an, jadi boleh kabur kalau turun ke bawah 1840. Harusnya sih masih cuan ya kalau masih punya barang. BBKP ini mirip apa tadi ya, PNLF ya. Belinya kalau naik ke atas 488 aja. Deket 500 juga, deket area-area cukup penting perpindahan fraksi harga juga, ada ruang 10% ke sekitar area 540-an perkiraan area resistennya ya, di situ ya 535 540. Coba kita lihat besok Senin. Menarik nih BBKP. Kalau misalnya mau curi start gitu ya, bid-off-nya gimana? Kok banyak yang haki masih. Kalau mau curi start, coba lihat hourly buy break 468 nggak apa-apa. BGTG, nah ini ya kalau bertahan ke atas 200 tuh baru enak. AMRT, mulai cari titik exit buat yang masih punya barang nggak apa-apa lah ya. Tuh kalau masih mau di hold nggak apa-apa, karena ya kalau kita lihat MACD-nya kan masih nanjak memang, cuman volumenya ini terakhir ya, 2 candle terakhir tuh menurun, jadi ya
dipikirkan cari titik exit sih nggak salah. BCAP ya besok kalau turun ke bawah ini 202 sih, atau turun ke bawah 200 jualan ya. Atau bisa mulai dipikirkan cari titik exit sell on strength, karena ini momentumnya udah ada tanda mulai melemah nih. Si MACD-nya, histogramnya lebih rendah dari yang sebelumnya ya. BNBA ntar dulu, BMRI hold ya, hold dulu aja lah, mudah-mudahan lancar ke 6500an. Bax nya ternyata atret lagi ke bawah 100. Coba ya kita tungguin dulu aja. BMTR tuh masih jadi resisten tuh, area 330-an masih kuat cuy. MNCN, nah ini untuk Senin nggak apa-apa lah, buy break 1065, cut lossnya cukup di bawah 1020 aja ya, nggak terlalu banyak sih ya, di bawah 5%. Resisten sekitar 1150-an ya, 1155, 1175 tuh. MNCN kita tulis dulu. J-Sky nya ya kalau turun dan tutup di bawah apa ini, turun dan tutup di bawah 176, kabur dulu sih nggak apa-apa. Ini candlenya juga open di atas penutupan candle putih hari Kamis dan tutup di bawah setengah body candle hari Kamis ya. Nggak enak ini, sinyal apa namanya, sinyal pullback lah sinyal bearish reversal ya, dark cloud cover maksudnya ya, masuknya oke lah, kurang lebih kayak gitu. Next, BKSB tar dulu, KPIG nya tar dulu kali ya. BBNI ini juga udah mulai menarik nih. Yang mau beli buy break 5700 kali nggak apa-apa ya, atau langsung beli aja sih nggak apa-apa. Cut loss di bawah 5475, risikonya sekitar hitung-hitungan kasar 3%-an. Oke. Resisten pertama sih di area ini ya 5900-an ya, diperhatiin nggak banyak sih 2%. Next di sekitar 6000-an, mudah-mudahan sih lancar ke 6000 lah gitu ya. 5900 6000-an. Nah kalau ke area 6000 itu ada ruang sekitar kok di situ ya, sorry salah dong saya ngukurnya, kurang lebih lah ada sekitar 5%-an. 5% dengan risiko, dengan merisikokan 3%, 1:1 ya. Kalau kita lihat weekly-nya ini lagi tes area MA dan ini membal dari area support ya, hitungannya sih support bekas resisten yang di breakout. Mungkin sideways. Coba kita lihat persen bandnya. Nah 6300-an ya. Kalau range-nya, perkiraan range-nya 6300, bawahnya 5100-an ini. Terus kalau ini ya 6000 lah, ini atasnya di garis persen band biru ya. Jadi boleh sih beli si BNI. Resisten pertama 6000, resisten berikutnya 6300, 6400-an. Oke lah, seperti itu ya. Cut loss-nya di bawah 5475 aja lah. BNI nggak apa-apa dibeli. Bevin kalau turun bawah 40 kabur aja nggak apa-apa. Ini candlenya juga nggak enak tuh kan, udah kabur ya, nggak apa-apa kalau turun bawah 840. Agro nih masih bisa nih dimanfaatin tuh, buy break 1195 ya. Terus nah kayak gitulah, resisten di sekitar 1330, 1380 itu ada ruang sekitar 11%, lumayan. Cut loss-nya di bawah 1135 aja ya. Berapa persen ya? Nggak banyak sih harusnya.
ya di atas 5% lah. Hitungannya masih 1/2 lah ya. Oke, agro. Dan kalau misalnya udah punya agro nih, beli di bawah ya kemarin, misal sih masih disimpan yang di 10, beli beli waktu buy break 10 atau beli di bawah 1000 malah nggak apa-apa. Dan besok, kalau besok Senin maksudnya, kalau naik ke atas 11.95 beli, trailing stopnya dua-duanya ya, di modal yang bawah dan pembelian yang terakhir dipindah semuanya di bawah 11.35. Jadi kalau ternyata yang pembelian terakhir tuh kena cut loss, yang lainnya kan terjual juga tuh, tapi masih cuan, hitung-hitungannya harusnya juga masih cuan tuh, di total gitu masih cuan ya, ketutup nih lossnya asal volumenya nggak jauh lebih besar yang di atas gitu ya, diatur juga tuh itu. Adalah itu apa namanya, kalau misalnya masih bingung ya kayak gitu, mungkin nanti bisa dibikinin lagi ya, kayak kayak apa ya, kayak webinar gitu tentang manajemen resiko. Next, Telkom, tar dulu. BBRI hold dulu aja nggak apa-apa. BABP, ya kalau turun ke bawah 342 ya kabur ya. Oke sih, lumayan tuh, dapat beberapa yang dimasukin list, bisa dipantau dan diincar untuk Senin. Agro, BBNI, MNCN, PNLF, ASA, SMGR, MDKA. Oke lah ya, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, selamat berlibur, dan bye-bye.